Fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dengan berbagai masyarakat yang tinggal di dalamnya. Di samping itu, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Akibatnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Apa manfaat sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kalian? Baiklah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroba yang ada di muka bumi ini merupakan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Fungsi dan peran sumber daya alam nabati sebagai berikut, yaitu yang pertama berfungsi sebagai tanaman budidaya pangan, sandang, bahan baku, kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan biasanya dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti padi, jagung, ubi, dan kentang. Tanaman sebagai sumber lemak antara lain kelapa, kacang tanah, dan kelapa sawit. Sumber protein diantaranya kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Sedangkan sebagai sumber vitamin yaitu sayur-sayuran. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sebagai sumber bahan sandang atau bahan pakaian antara lain kapas sebagai bahan dasar katun, serat rami sebagai bahan dasar rayon, dan serat sisal sebagai bahan dasar linen. Bahan dasar kain dari tumbuhan diperoleh dari serat yang dimilikinya. Serat tersebut diperoleh dari biji, batang pohon, daun, dan buah. Coba kalian amati tabel bagian tanaman dan nama tanaman yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar kain. Sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium, dan sejenisnya, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis kayu sebagai bahan baku untuk menopang kehidupan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel, seperti kayu jati dan kayu-kayu yang lain yang telah dibudidayakan dari hutan, seperti meranti, rasamala, rotan, dan bambu. Sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Selain digunakan sebagai sandang, pangan, dan bahan baku, tanaman sebagai sumber daya alam nabati bagi manusia juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan lebih dikenal dengan apotek hidup, seperti kumis kucing, jahe, kencur, kunyit, dan temulawak, termasuk bunga rosella. Fungsi dan peranan sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Bagi kehidupan, sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk makan sehari-hari, misalnya ikan, hewan ternak, dan lainnya. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia. Ikan sangat digemari oleh manusia karena mengandung gizi yang tinggi. Ekspor perikanan Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2013, nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 4,19 miliar dolar Amerika. Sumber daya perikanan juga sering dimanfaatkan manusia untuk mencapai sarana hiburan, yaitu dengan memancing ikan, baik itu di perairan darat ataupun laut.
Peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam hayati ini dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Peternakan potong dan kerja. Jenis peternakan ini dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membajak sawah, mengangkat barang-barang, dan alat transportasi. Peternakan potong dan kerja, selain dimanfaatkan tenaganya, juga diambil dagingnya. Macam-macam yang termasuk dalam jenis ini antara lain sapi, kambing, kuda, dan domba. Peternakan perah. Susu merupakan salah satu produk dalam peternakan perah. Sapi, kambing, dan kuda merupakan beberapa jenis hewan yang diambil produksi susunya. Selanjutnya, peternakan unggas. Peternakan unggas ialah jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil dagingnya ataupun telurnya. Beberapa hewan yang termasuk di dalamnya seperti ayam, bebek, merpati, dan kalkun. Selanjutnya yaitu aneka satwa. Aneka satwa merupakan hewan yang belum lama didomestikasi atau dijinakkan. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contoh aneka satwa diantaranya adalah lebah madu, ulat sutra, cacing tanah, burung unta, dan burung walet.